Pemuda itu mendatangi wawancara di sebuah perusahaan besar, tetapi pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Salah satunya adalah, bagaimana seekor sapi seberat 800 kilo bisa menyeberangi jembatan yang hanya mampu menahan beban 700 kilo? Pemuda itu langsung panik karena tidak mengetahui jawabannya. Ternyata perusahaan hanya ingin menyeleksi orang-orang yang dianggap elit dengan menggunakan pertanyaan semacam itu untuk menyingkirkan mereka yang hanya tahu cara belajar. Beberapa hari setelah tidak diterima, dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Dia tidak mau menerima kegagalan dengan cara seperti itu, sehingga dia menemui temannya, berharap mendapat kesempatan wawancara lagi. Ternyata temannya adalah orang dengan kemampuan khusus. Hanya dengan sebuah foto, dia bisa membuat seseorang kembali ke saat foto itu diambil. Secara kebetulan pemuda itu telah mengambil swafoto pada hari wawancara. Seperti yang diduga, pewawancara perusahaan menanyakan pertanyaan yang sama. Kali ini pemuda itu tidak panik dan sebaliknya dia menjawab, kita bisa membuat sapi seberat 800 kilo itu bekerja lembur setiap hari hingga beratnya turun menjadi 600 kilo. Sehingga sapi itu bisa melewati jembatan. Dengan cara ini biaya perusahaan juga bisa ditekan. Semua pewawancara sangat puas dengan jawaban pemuda itu. Namun untuk mengujinya lebih lanjut, pewawancara wanita mengajukan pertanyaan lain, yaitu bagaimana membagi 4 gelas air kepada 5 orang. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu mengusulkan aturan untuk mengeliminasi satu karyawan dengan kinerja terburuk dengan menggunakan logika yang sama. Hal ini membuat para pewawancara semakin puas dan mereka mulai membicarakan gaji. Pemuda itu berkata dia tidak peduli. Tepat ketika para pewawancara mulai bersemangat, dia berkata kalau dia tidak akan menerima pekerjaan itu di perusahaan tersebut. Hal itu membuat para pewawancara menjadi bingung. Pemuda itu sangat tidak puas dengan pertanyaan wawancara perusahaan. Dia dengan marah menegur para pewawancara. Ternyata pemuda itu menyesali wawancaranya bukan karena kegagalannya, melainkan karena dia menyesal dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan sederhana di momen yang sangat penting, sehingga dia ingin kembali ke momen itu hanya untuk melampiaskan rasa frustrasinya.